Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Cindy Paloma SPMSI, dosen tetap program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Saat ini saya tengah menjalani proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek. Dalam rangkaian sertifikasi ini, saya menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah Manajemen Risiko Agribisnis yang saya ampu pada semester genap 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan pada semester 6 dengan kode PAB 62207. Deskripsi dari mata kuliah Manajemen Risiko Agribisnis, yaitu mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa mengenai risiko dalam sistem agribisnis, serta strategi untuk mengelolanya secara efektif. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan Case-Based Method atau CBM yang menekankan pada pemahaman berbasis studi kasus nyata yang relevan dengan konteks agribisnis di lapangan. Melalui metode ini, mahasiswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan kognitif, psikomotor, dan afektif. Pendekatan ini juga mendorong pembelajaran active learning yang menumbuhkan keaktifan, partisipasi, dan kolaborasi di dalam kelas. Perkuliahan dilaksanakan secara blended learning, yakni menggabungkan antara pembelajaran luring atau tatap muka dan daring melalui platform e-learning resmi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Di sana, mahasiswa dapat mengakses materi, mengunduh RPS, serta mengumpulkan tugas secara online. Sementara diskusi interaktif dan presentasi dilakukan di dalam kelas. Adapun capaian pembelajaran atau CPL terdiri atas CPL 2, kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang agribisnis yang mempertimbangkan nilai kerakyatan. CPL 3, kemampuan mengelola berbagai sumber daya yang terkait dengan bisnis, pemerintah, atau kemasyarakatan. CPL 3, kemampuan mengidentifikasi, menganalisis masalah, potensi dan prospek dalam pengambilan keputusan di bidang agribisnis dengan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif. CPL 7, kemampuan menerapkan prinsip-prinsip ilmu ekonomi yang terkait dengan sistem, manajemen, ekonomi kewirausahaan, dan kemasyarakatan di bidang agribisnis. CPL 8, kemampuan untuk menggunakan konsep bisnis pertanian berkelanjutan dengan cara melakukan analisis kuantitatif ataupun kualitatif dan menunjukkan hasil rancangan dan operasional bisnis pertanian pada sistem pertanian tropis. Terakhir, CPL 10, kemampuan untuk terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan yang relevan dan juga isu-isu terkait. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep-konsep risiko dan indikasi adanya risiko dan ketidakpastian. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis dan sifat risiko. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan metode-metode analisis risiko, mengidentifikasi risiko, sumber risiko, dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan metode-metode pengukuran risiko dan melaksanakan pengukuran risiko. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis perilaku individu dalam menghadapi risiko. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengendalian dan pembiayaan risiko. CPMK 7, mahasiswa mampu menyusun strategi dalam mengelola risiko. Adapun materi pembelajaran terdiri dari yang pertama, konsep risiko dan ketidakpastian, 2, jenis dan sifat risiko dalam agribisnis, 3, konsep analisis dan metode analisis risiko, 4, identifikasi risiko menggunakan brainstorming, fishbone diagram, dan problem tree analysis. 5. Konsep pengukuran risiko menggunakan analisis kuantitatif VAR, yaitu value at risk. 6. Konsep dan pengukuran risiko menggunakan analisis value remote effect analysis dan host of risk. 7.
Hubungan risiko dengan pendapatan dan analisis perilaku individu dalam menghadapi risiko yang terdiri atas risk averse, risk takers, dan juga risk netral. 8. Strategi manajemen risiko. 9. Konsep pengendalian dan pembiayaan risiko. 10. Teknik pengendalian risiko yang terdiri atas risk control dan juga risk financing. 11. Manajemen risiko melalui skema asuransi pertanian. 12. Penerapan asuransi indeks iklim sebagai instrumen mitigasi risiko. 13. Pemanfaatan resi gudang, pasar lelang, dan bursa berjangka dalam pengelolaan risiko. 14. Kasus yang terkait dengan strategi pengendalian risiko pada unit usaha tani agribisnis. Adapun komponen penilaian dalam mata kuliah manajemen risiko agribisnis terdiri dari UTS 25%, UAS 25%, pembahasan kasus 20%, tugas kelompok 15%, kuis 10%, aktivitas partisipatif 5%. Nah, penilaian menggunakan rubrik yang terukur dengan umpan balik diberikan kepada mahasiswa untuk mendukung perbaikan berkelanjutan. Saya berharap mahasiswa mampu untuk memahami risiko agribisnis secara menyeluruh, menganalisisnya dengan metode yang tepat, dan merumuskan strategi pengendalian yang efektif. Dengan pembelajaran berbasis kasus, mahasiswa juga diharapkan memiliki empati terhadap kondisi petani dan mampu menjadi pengambil keputusan yang adaptif, cermat, dan berwawasan berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen risiko agribisnis pada penerapan CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu menganalisis perilaku individu dalam risiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda semua hari ini? Alhamdulillah, walaupun cuacanya agak mendung ya, tapi semoga kita semua bisa bersemangat ya. Oke, hari ini adalah pertemuan yang ketujuh ya pada mata kuliah manajemen risiko agribisnis. Nah, ini kita udah mau mid semester saja ini, tidak terasa waktunya sudah berjalan ya. Kita akan masuk materi terakhir yaitu tentang perilaku individu dalam manajemen risiko agribisnis. Namun sebelum kita masuk pada materinya, seperti biasa, silakan Ananda scan barcode-nya terlebih dahulu. Oke, untuk mengambil daftar hadir pada hari ini. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, berbicara tentang manajemen risiko, apalagi tentang perilaku petani menghadapi risiko, ada 3 capaian pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama terkait dengan konsep perilaku petani terhadap risiko. Kemudian kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku petani ini terhadap risiko dan menganalisis strategi apa yang dilakukan oleh petani dalam menghadapi risiko. Namun sebelum kita masuk pada 3 subtopik ini, silahkan siapa yang bisa membahas secara singkat tentang materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana pengukuran tentang tingkat risiko menggunakan analisis kuantitatif. Ada yang masih ingat tentang FMEA atau Failure Mode Effect Analysis dan juga Host of Risk ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, ada 2 di sini, ladies first dulu ya. Silakan Nova. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan, nama saya Nova Oktorina. Di sini saya akan memberikan sedikit review pembelajaran terkait dengan materi kita di minggu lalu, metode FMA atau Failure Mode Effect Analysis. Di sini kita menggunakan 3 skor untuk penilaian analisis risiko. Mulai dari severity, itu akan menghitung seberapa parah sih risiko ini dalam kegagalan dalam suatu produksi. Yang kedua ada occurrence, itu seberapa sering atau frekuensi dari suatu risiko tersebut. Dan ketiga, ada yang namanya detection, jadi seberapa bisa risiko itu kita bisa deteksi. Metode HOR ini adalah pengembangan atau penyempurnaan dari metode yang pertama dari FMA ini. Pada HOR fase 1, ini akan kita terfokus pada penentuan risk agent prioritas, yang mana caranya adalah menilai yang pertama severity, occurrence, dan yang berbeda dari HOR ini adalah kita juga menghitung dan menilai bagaimana korelasi antara
risk agent, dan risk event. HOR fase 2, di sini kita berfokus pada perumusan preventive action-nya. Di sini kita akan menilai bagaimana keefektifan, kesulitan yang akan kita sesuaikan kembali dengan SDM serta dana yang ada di tempat usaha atau perusahaan yang kita analisis tadi. Jadi diharapkan dengan adanya strategi ini, usaha dan perusahaan bisa menekan risiko dari segi ekonomi dan juga dari kuantitas maupun kualitas. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya untuk metode FMA lebih applicable dan lebih relevan kita gunakan ketika konteksnya sederhana, operasional dan teknis. Sedangkan HOR ini sendiri kita bisa relevansikan dengan case yang lebih kompleksitas seperti dengan manajemen operasional, supply chain, ataupun pertanian yang sistemnya terintegrasi satu dengan yang lainnya. Mungkin sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, wow, luar biasa panjang ya Nova ya. Berikan applause dulu untuk Nova ya. Very good ya. Jadi kalau tadi Nova sudah panjang lebar, ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau FMBA kita berprioritas pada RPN ya, atau Risk Priority Number, kemudian kita akan lihat strateginya apa. Tapi kalau pada HOR ini ada fase 1 dan fase 2. Dan sangat cocok sekali Anda terapkan pada penelitian yang sifatnya adalah supply chain management. Siapa yang tertarik penelitian dengan FMBA dan HOR? Silakan tunjuk tangan. Fazli, oke. Mudah-mudahan bisa lancar nanti menggunakan FMBA dan HOR ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada perilaku. Nah ini yang terkait dengan perilaku petani. Nah, apa itu perilaku risiko pada pertanian? Nah, kalau kita berbicara pada konteks agribisnis, perilaku petani ini menggambarkan bagaimana si petani atau individu ini merespon situasi ketidakpastian. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pertanian ini sangat syarat dengan ketidakpastian seperti cuaca ataupun harga ataupun kebijakan. Nah, menurut Kanan 2008 ada 3 kategori perilaku pada risiko petani. Yang pertama adalah risk averse, kemudian risk netral, dan yang terakhir adalah risk taker. Sekarang kita bedah 3 hal ini secara simpel terlebih dahulu. Yang pertama adalah risk taker. Anda mungkin sudah sering mendengar kata-kata risk taker pada wirausaha ya. Kemudian risk averse dan juga risk netral. Kalau risk takers ini adalah individu yang menyukai risiko. Kalau risk averse adalah individu yang tidak menyukai risiko. Tapi kalau pada risk netral, individu yang tidak terpengaruh dengan adanya risiko. Kira-kira Anda semua masuk risk taker yang suka dengan risiko, atau risk averse yang tidak menyukai risiko, atau risk netral ini? Risk averse ya. Wah, kalau averse dia tidak menyukai risiko ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ada yang mau bertanya dulu nggak terkait dengan 3 perilaku ini? Oke, langsung ya. Mutia, silakan Mut. Izin bertanya, Bu. Apakah dengan kita mengetahui perilaku petaninya, itu bisa menurunkan tingkat risiko usaha taninya, Bu? Ketika kita mengukur tadi nilai risiko dengan FMEA, HOR, dan juga VAR, kita mengetahui tingkat risikonya. Nah, apakah dengan kita mengetahui perilakunya, kita bisa menurunkan? Jawabannya iya. Kenapa? Karena perilaku petani ini sangat syarat dengan pengambilan keputusan usaha tani. Jadi kita bisa tahu apakah petani ini berani untuk mengambil risiko sehingga ada sikap-sikap kemudian yang diturunkan pada usaha taninya. Seperti misalnya kalau risk takers mau menggunakan input yang lebih atau mau bercocok tanam dengan metode yang lebih ke arah teknologi yang mengarah pada kekinian, misalnya hidroponik ya. Nah, jadi kalau risk averse dan juga risk netral ini ya gimana keputusannya terhadap usaha taninya. Nah, teori utility. Jadi kalau kita berpegang pada perilaku, ini ada hubungannya dengan utility ya. Menurut Jeremy Bentham pada 1789 mengatakan bahwa kepuasan individu ini bisa digambarkan dari wealth atau kekayaan dan juga dari income. Sehingga fungsi utility itu sendiri adalah fungsi dari pendapatan. Seperti apa? Kekayaan ini dapat dikuantifikasi dengan nilai dalam satuan yang diterima oleh individu seperti pendapatan. Anda kalau pendapatan meningkat, Anda happy nggak? Happy ya. Kalau uang jajannya turun juga happy? Enggak ya. Jadi kepuasan itu, utility ini mempunyai hubungan yang positif dengan kekayaan atau pendapatan. Artinya semakin tinggi kekayaan individu, maka juga tingkat kepuasannya makin tinggi. Anda kalau banyak uang juga makin
makin bahagia ya. Nah itu U-nya adalah dengan happiness ya, tapi kalau pada teori ini adalah dengan kekayaan atau income ya. Sekarang Anda sudah pelajari 3 tadi, ada averse, ada neutral, dan ada takers. Nah kita pelajari dulu yang averse. Averse ini adalah dia tidak menyukai risiko. Pada konsep utility di sini ada 2 aksis ya, ada Y ini adalah pendapatan dan U adalah utility. Kita bisa katakan bahwa pendapatannya semakin tinggi, maka utility-nya pun juga semakin tinggi. Tapi di sini mirip dengan kurva diminishing return ya. Ketika penambahan utility yang awalnya sangat besar tadi, semakin lama maka return-nya akan semakin turun utility-nya tadi. Nah, karena dia takut untuk menghadapi risiko. Sekarang risk netral. Nah, pada risk netral sangat berbeda tadi. Kalau risk netral semakin tinggi pendapatannya, maka penambahan pendapatan, maka utility-nya juga akan sejalan gitu ya, atau semakin tinggi. Terakhir adalah risk takers. Nah, kalau risk takers dia agak melandai. Melandainya seperti apa? Bahwa penambahan pendapatannya menyebabkan penambahan dari utility. Ya, yang awalnya sangat kecil, makin lama maka akan semakin meningkat meskipun tambahan dari pendapatannya semakin kecil. Jadi dia takers dan averse itu agak terbalik. Bu, apa sih kaitannya dengan risiko? Nah, pada risiko ini ada satu istilah ya, high risk, high return. Ada yang pernah mendengarkan istilah ini? Pernah ya? Nah, saya ada pertanyaan ini. Bagaimana hubungan antara risiko dengan expected return? Siapa yang mau menjawab? Oke, Sanju, silakan Sanju. Oke, baik, izin sebelumnya Bu, izin menjawab. Menurut Sanju Bu, jadi jika seseorang itu ingin mendapatkan return yang tinggi, maka mereka juga harus siap gitu menghadapi resiko yang tinggi pula gitu Bu. Misal itu pada petani cabai Bu. Jadi pada kondisi petani ini menanam cabai pada musim penghujan, di mana kita ketahui bahwasannya resiko akan kegagalan itu lebih tinggi gitu dibandingkan dengan cuaca yang kering atau pada umumnya gitu. Namun pada kondisi ini tentu terdapat petani yang mengambil resiko ataupun menghindari resiko gitu Bu. Jadi pada petani yang high risk, mereka akan mengambil risiko tersebut dengan harapan untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Namun terdapat juga gitu petani yang lebih memilih untuk risk averse ya, di mana petani ini cenderung untuk menghindari dari risiko tersebut karena takut akan kegagalan dari tanaman cabai tersendiri gitu Bu. Menurut Sanju Bu, pandangan Sanju mengenai high risk dan high return ini Bu, dikembalikan Bu. Oke, berikan aplaus dulu untuk Sanju ya, karena jawabannya tepat sekali ya. Jadi high risk high return ini sangat identik dengan risk takers ya. Kalau tadi musim hujan petani cabai ada enggan yang untuk melanjutkan ya, karena nanti akan ada hama, penyakit dan lain-lain, maka returnnya nantinya akan turun. Tapi kalau risk takers, musim hujan pun akan dihadapin gitu. Berharapnya apa? Ekspektasinya adalah returnnya tetap tinggi. Tapi kalau lebih menolak ya udah nggak usah musim hujan kita tanam, berarti dia risk averse. Nah, mungkin kaitannya lebih lanjut ya bisa dilihat pada kurva ini. Ini agak mirip tadi ya. Tapi kalau pada risk averse ini kurva naiknya landai, butuh return tinggi untuk risiko tinggi. Jadi butuh dorongan petani ini untuk bisa menerapkan suatu inovasi atau menerapkan pekerjaan seperti nanam cabai yang tadi. Nah, identiknya apa? Contoh di sini. Petani yang udah sering menanam secara konvensional akan sangat sulit untuk beralih pada pertanian yang sifatnya berteknologi karena sudah nyaman di situ, ya. Nah, kalau pada risk netral, ini orangnya legowo aja ya, petani legowo aja. Semakin tinggi risiko ya udah expected return-nya tetap aja. Nah, biasanya petani yang tetap menanam cabai merah, kalau contohnya tadi ya, meskipun ada ancaman hama dan perubahan cuaca, dengan keyakinan bahwa hasil yang didapat dalam jangka panjang itu akan seimbang. Jadi yaudah dia tetap nanam aja. Nah, tapi kalau pada risk takers kita lihat di sini, risikonya makin tinggi, ya. Tapi expected return-nya makin rendah. Individu risk takers ini akan mampu untuk menurunkan expected return-nya. Seperti apa? Nah, petani yang berani nanam cabai merah walaupun harga pasar berfluktuasi tinggi.
Nah kadang harganya tinggi gitu. Sering mencoba untuk budidaya yang baru. Jadi harga tinggi berarti dia expect-nya apa? Hasil atau outputnya penerimaannya akan tinggi. Nah, dan ada metode-metode baru seperti hidroponik atau menggunakan pupuk organik alternatif. Nah, dia akan berani untuk mencoba. Nah, seperti itu ya penjelasan lebih detailnya. Oke. Nah, selanjutnya Anda sudah memahami tadi, ada risk takers, ada risk averse, dan juga ada risk netral. Nah sekarang karena saya mau keaktifan Anda ya dalam diskusi, kita akan bagi kelompok-kelompok ya berdasarkan komoditi yang sudah kita lakukan pada pertemuan kedua, akan kita lanjutkan untuk mencari perilaku petaninya seperti apakah? Apakah termasuk risk averse atau termasuk risk netral atau termasuk pada risk takers. Nah, silakan diskusikan jurnal yang membahas tentang perilaku petani ini. Ini adalah salah satu jurnal yang saya terbitkan terkait dengan perilaku petani. Yang saya temukan bahwa perilaku petaninya adalah risk aversion atau dikatakan bahwa perilakunya menolak ya untuk mengambil risiko. Sekarang kita mau temukan di jurnal lain, di komoditas yang lain. Tadi ada komoditas cabai ya, ada cabai, ada melon, kemudian ada cabai merah, ada kopi, dan ada padi. Nah, sekarang silakan bentuk kelompok untuk Anda kemudian jawab pertanyaan ini. Oke. Anda semua, tadi kita sudah memilih ya, sudah berdiskusi selama 10 menit dan terpilihlah kelompok cabai. Nah, kelompok cabai merah akan mempresentasikan tentang bagaimana perilaku petani cabai dalam menghadapi risiko. Untuk itu ada dua perwakilan di sini yang akan mempresentasikan. Kita berikan applause terlebih dahulu. Oke, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cindy atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok cabai merah untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Ramadhani dengan NIM 230222049 dan rekan saya Kak Nabil. Di situ ada Bang Dani, Bang Arun, dan Bang Farli. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan identitas jurnal yang menjadi dasar pada kajian kita kali ini. Judul jurnal adalah Perilaku Petani dalam Menghadapi Risiko Produksi Cabai Merah di Kecamatan Cisayong. Jadi fokus utama pada penelitian ini yaitu bagaimana petani menyikapi risiko dalam proses produksi cabai merah. Yang mana kita tahu cabai merah ini sangat fluktuatif baik dari segi harga maupun dari segi hasil panennya. Selanjutnya itu ada pada tabel 5 yaitu perilaku petani dalam menghadapi risiko produksi cabai merah di Kecamatan Cisayong. Hasil menunjukkan bahwa 100% para petani di Kecamatan Cisayong itu tergolong risk averse atau enggan mengambil resiko. Jadi mereka lebih memilih untuk menolak resiko. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Nabil. Kepada Kak Nabil dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 perilaku petani dalam menghadapi resiko bisnis. Berdasarkan analisis model Moscardi and Jenfrey, 100% petani di Kecamatan Cisayong tergolong ke dalam kategori risk averse, di mana mereka enggan untuk mengambil resiko. Alasan utama petani bersikap risk averse yang pertama yaitu kekhawatiran terhadap kegagalan panen akibat cuaca buruk dan serangan hama. Yang kedua, luas lahan yang terbatas sehingga risiko kehilangan hasil lebih besar. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman bertani, di mana petani dengan pendidikan yang rendah cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu sikap risk averse ini membuat petani lebih konservatif
dalam praktik budidaya seperti memilih benih yang sudah terbukti cocok di lokasi, menggunakan pupuk organik dan anorganik secara rutin, menggunakan pestisida untuk mengurangi serangan hama dan penyakit. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa petani dengan pengalaman panjang dan pendidikan yang rendah cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok cabai merah. Jikalau ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tadi dari kelompok cabai ya, dari cabai merah. Ternyata 100% petaninya berperilaku risk averse, yang tidak mau untuk menghadapi risiko karena alasan-alasan tadi ya. Jadi hari ini kesimpulan dari materi kita adalah bahwa sikap petani terhadap risiko ini sangat mempengaruhi bagaimana cara untuk mengelola usaha taninya. Nah, dan bagaimana pilihan strategi petani bergantung pada tujuan, kemudian juga pengalaman usaha, dan kondisi sosial ekonomi yang dihadapi. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan itu sekaligus juga mempengaruhi bagaimana perilaku petani menghadapi risiko. Nah, sehingga dari pembahasan kita hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa petani yang bersifat risk netral terhadap risiko umumnya lebih rasional dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Nah, petani yang mengambil risiko atau kata lainnya ada risk takers merupakan petani yang berani dalam mengeksplorasi terkait dengan peluang baru meskipun ada kemungkinan gagal ya atau kemungkinan risiko. Nah, yang terakhir ini yang paling banyak kita temukan dalam penelitian bahwa petani sifatnya adalah risk averse yang mana cenderung untuk menghindari ketidakpastian dan lebih memilih usaha tani yang stabil dengan risiko yang rendah. Nah, pada akhirnya ketika kita mengetahui tentang perilaku petani, sebagai pengambil kebijakan nantinya kita bisa melihat apa strategi-strategi yang tepat sehingga kita bisa mendorong petani kita yang tadinya berperilaku risk averse berubah menjadi risk takers. Nah, penelitian-penelitian terkait itu masih sangat terbuka, jadi nanti Anda bisa melakukan penelitian terkait dengan perilaku petani dalam manajemen usaha tani. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk hari ini apakah bisa dipahami materinya? Nah, supaya lebih Anda bisa lebih paham lagi terkait dengan materi ini, maka kita akan melakukan praktikum ya. Pada praktikum itu yang belum adalah bagaimana kita mengukur atau mengelompokkan petani menjadi risk averse, risk netral dan juga risk takers dengan metode yang tadi sudah di-spill sebenarnya dari metode Moscardi ya. Jadi silahkan siapkan bahan Anda terkait dengan komoditi yang sudah kita bahas tadi bersama sehingga di minggu depan di hari Jumat Anda bisa cek di portal Island ya untuk bagaimana instruksi praktikum kita di hari Jumat nanti. Sampai ketemu di hari Jumat nanti ya. Semoga dengan semangat petani kita ada yang risk takers tadi. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan, khususnya dalam bidang pendidikan melalui proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Risiko Agribisnis. Saya berharap tayangan ini dapat menggambarkan komitmen saya dalam menjalankan peran sebagai pendidik, sekaligus menjadi bagian dari proses menuju kelulusan sertifikasi dosen. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung pembuatan video ini. Semoga kontribusi kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.